Halo teman-teman semua, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Tachia Mitofo, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Evander. Judul yang akan saya bawakan pada hari ini adalah kebahagiaan menjadi pemuda-pemudi di wihara. Untuk perenungan yang pertama, saya ingin mengajak teman-teman merenungkan kembali betapa beruntungnya kita sebagai pemuda-pemudi memiliki kelahiran sebagai seorang manusia tanpa kekurangan apapun. Saya yakin teman-teman yang bisa ke wihara, menginjakkan kaki sampai wihara, pasti tanpa kekurangan apapun, dengan pakaian yang lengkap, dengan fisik yang lengkap, dengan kepribadian yang baik, bisa sampai kepada wihara. Keberuntungan sebagai kelahiran sebagai seorang manusia, seperti yang Buddha katakan, itu sangat sulit. Jadi berbahagialah teman-teman yang bisa hadir di wihara dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang memilih untuk tidur di rumah, bermain game, ataupun bertemu teman-teman yang lain dan melakukan hal-hal yang kurang positif. Kita bisa hadir di wihara, kita berarti melakukan sesuatu hal yang positif dengan pikiran yang positif. Nah, setelah kita datang ke wihara dengan badan yang lengkap, dengan pakaian yang sempurna, dengan wajah yang sempurna, kita hadir di wihara, kita bertemu dengan apa? Masuk kepada perenungan kedua, bertemu dengan Dharma. Dharma ini sangat sulit, ya. Tidak semua orang bisa berjodoh dengan Dharma. Setelah mengalami kelahiran sebagai seorang manusia, belum tentu bisa bertemu dengan Dharma. Ya, kita tidak mau cerita panjang lebar tentang teman-teman lain yang tidak bisa bertemu dengan Dharma, tapi kita berkaca, merefleksikan diri kita sendiri bahwa kita sangat beruntung mendapatkan kelahiran sebagai seorang manusia dan bisa bertemu dengan Dharma. Dharma Sang Buddha yang luar biasa, Dharma Sang Buddha yang maha bijaksana. Nah, setelah bertemu dengan Dharma, setelah kita bisa mempelajari Dharma, Dharma itu bisa menjadi obat apabila kita bertemu dengan guru yang mengajarkan kita tentang kebenaran Dharma yang sempurna, tentang kebenaran sejati dari Dharma. Apabila kita tidak bertemu dengan para guru, kita persepsikan Dharma dengan pikiran kita sendiri, maka akan timbul persepsi yang salah ataupun pandangan yang salah. Jadi, betapa bahagianya setelah bertemu dengan Dharma, kita bertemu lagi dengan seorang guru yang otentik, yang bisa mengajarkan tentang kebenaran Dharma, sehingga kita tidak memiliki pandangan yang salah, kita memiliki pandangan yang benar, ya. Nah, guru ini juga harus guru yang otentik, guru yang silsilahnya jelas, ya. Para Arya Sangga, para guru-guru yang memiliki silsilah langsung dari Buddha, yang ajarannya diturunkan dari Buddha, sehingga Dharma yang kita pelajari ini tidak menjadi bumerang bagi kita sendiri, tidak melahirkan pandangan yang salah, tidak menjadi racun, tapi menjadi obat yang betul-betul sempurna, yang akan mengurangi akar-akar dari karma buruk kita, yang akan mengurangi akar-akar racun dari pikiran kita. Yang berikutnya adalah setelah kita bertemu dengan, kita mengalami kelahiran sebagai seorang manusia, bertemu dengan Dharma, bertemu dengan Sangha, perenungan apa lagi yang harus kita pikirkan? Yaitu adalah apa sih, ya, dasar daripada kita kembali ke tujuan kita ke wihara. Landasan murni apa yang saya maksud? Nah, landasan murni yang saya maksud adalah ketika kita datang ke wihara, kita datang sebagai apa? Datang sebagai seorang pengabdi sosial, pelayanan sosial, atau sebagai seorang murid? Nah, ketika kita datang sebagai seorang pelayanan sosial atau pengabdi sosial, saya tidak mengatakan ini salah. Tapi terkadang pikiran ini berujung kepada sesuatu yang sifatnya salah. Misalnya demikian, saya ambil contoh. Ketika kita berpikir kita ini adalah seorang pelayan sosial ataupun pengabdi sosial, maka apa yang kita lakukan itu pasti dasarnya atas dasar itu juga. Nah, ketika kita datang ke wihara terus kita berbuat sesuatu kesalahan atau ada persepsi yang salah, kita mendapatkan teguran ataupun
peringatan atau nasihat dari seseorang, maka kita akan timbul emosi. Emosi ini yang terkadang lahir menjadi suatu kemarahan yang hanya timbul kebencian dan memutuskan jodoh karma kita dengan wihara. Maksudnya gimana? Nah, apabila kita hadir sebagai seorang pengabdi atau pelayanan sosial, maka ketika kita berpikir bahwa saya sudah capek-capek datang ke wihara, meluangkan waktu, meluangkan tenaga, jauh dari keluarga, ya tidak membantu keluarga, tidak berpergian, tidak berpergi dengan teman-teman ataupun keluarga, tidak bermain game, ini saya datang ke wihara bangun pagi-pagi, tapi saya kena marah, saya ditegur kalau saya hanya berbuat sedikit kesalahan, ya kan? Nah, itu akan melahirkan kebencian. Maleslah saya ke wihara lagi. Akhirnya putus jodoh karma dengan wihara. Untuk mengatasi ini, saya kasih kunci, yaitu adalah mengubah pola pikir kita. Ya, itu berlaku juga di luar wihara dan di dalam wihara. Itu apa? Pikiran yang positif. Pikiran yang positif itu apa? Seperti begini, ketika kita melakukan kesalahan, kita ditegur, itu sudah sah ya, wajar ya. Tapi terkadang ketika kita melakukan kesalahan, kita ditegur, terkadang masih muncul pikiran bahwa kita ini benar. Dengan sejuta alasan kita membenarkan diri. Apalagi ketika kita tidak berbuat kesalahan, kita ditegur. Apa yang akan muncul? Kebencian, langsung emosi, ya kan? Nah, satu saran dari saya adalah ketika kita mengalami kondisi seperti demikian, terima dulu, ya, terima dulu, kita renungkan, ya, jadi kita ambil positifnya. Kalaupun kita berbuat salah, kita kena marah, kita pikirkan, berarti yang kita lakukan ini adalah suatu kesalahan. Nah, kesalahannya tidak boleh terulang lagi, dan ini akan menjadikan pelajaran bagi kita. Nah, dari pelajaran ini akan timbul, saya dapat informasi baru nih, saya dapat ilmu baru nih. Nah, dari ilmu ini akan membawa kita kepada sukacita yang luar biasa. Ini luar biasa. Ini tidak akan saya dapatkan dari tempat lain. Saya bisa dapatkan di sini, ya. Sama halnya ketika kita tidak berbuat kesalahan, kita tegak marah. Pikiran juga tetap harus positif. Berpikir bahwa kalau saya melakukan kesalahan ini adalah suatu kesalahan. Sehingga next time saya tidak melakukan kesalahan ini lagi, dan saya tidak akan ditegur dengan melakukan kesalahan ini. Karena pikiran positif dengan pikiran negatif itu jaraknya sangat dekat, ya. Karena kita lebih sering mengolah pikiran kita dalam pikiran negatif, ya. Ketika kita kena marah langsung timbul, tanpa kita resapi, tanpa kita renungkan, tanpa kita terima, kita sudah menolak. Menolaknya bagaimana? Timbullah kebencian. Seperti yang saya katakan tadi, akhirnya putus jodoh karma dengan wihara. Tapi ketika kita mampu berpikir positif, kita menyambung jodoh karma kita yang baik dengan wihara, ya. Wihara ladang kebajikan, kita bisa menyambung diri kita dengan ladang kebajikan. Itu luar biasa, satu kesempatan yang mulia, satu kesempatan yang emas, yang mungkin tidak akan dimiliki oleh teman-teman yang lain. Setelah kita belajar Dharma, memahami Dharma, belajar untuk mempraktekkan Dharma, belajar untuk menerima kondisi, maka akan muncul seperti yang saya katakan tadi, pikiran positif. Pikiran yang positif akan menjadi pelopor untuk ucapan yang positif. Nah, ucapan yang positif akan menjadi pelopor untuk perbuatan yang positif. Nah, dari pikiran, ucapan, dan perbuatan yang positif akan lahir kebijaksanaan, ya. Nah, kebijaksanaan inilah yang akan melatar belakangi setiap perbuatan kita, setiap karma yang kita tanam di dalam kehidupan kita. Dengan kebijaksanaan berbeda akan lahir kebajikan, bukan kebaikan. Kebajikan adalah kebaikan yang kita lakukan atas dasar kebijaksanaan. Kebijaksanaan inilah yang kita dapat dari mempelajari Dharma, merenungkan Dharma, mempraktekkan Dharma. Dan Dharma ini yang kita dapat dari datang ke wihara. Cara paling mudah adalah datang ke wihara, mendengar Dharma, mendapatkan pelajaran yang otentik dari para guru, para Arya Sangga yang ada di wihara. Ya, semoga teman-teman bisa berjodoh dengan para Arya Sangga, berjodoh dengan para guru-guru otentik, sehingga Dharma yang dipelajari lebih sempurna. Nah, dari kebijaksanaan yang kita timbul, ketika perilaku kita didasarkan pada kebijaksanaan, maka semua perbuatan kita selalu akan menghasilkan karma baik tanpa kita minta. Kita melakukan pelayanan, mempelajari Dharma, selain mempelajari Dharma, kita melakukan pelayanan kepada umat, kita melakukan pelayanan, kita mengajak semua teman-teman kita ke wihara tanpa mengharapkan imbalan,
ya. Karena ketika kita mengharapkan imbalan, maka yang karma baik yang kita dapatkan adalah nol, ya. Tapi dengan catatan apa? Untuk keserakahan, ya. Itu tidak berarti ketika saya berbuat karma kebaikan, saya tidak boleh berdoa kepada diri saya sendiri. Boleh, untuk diri saya sendiri, boleh. Ya, tapi itu menjadi suatu dedikasi atau pelimpahan jasa. Tapi tidak dilandasi dengan tanha ataupun dilandasi dengan keserakahan tadi. Dosa moha loba tadi. Hingga apa yang kita lakukan itu benar-benar secara otomatis akan berbuah karma baik tanpa kita mengharapkan, tanpa kita berdoa, ya. Nah, yang saya maksud adalah bolehkah kita maksudnya melimpahkan jasa kepada diri kita sendiri? Boleh, tapi tanpa dasar keserakahan. Maksudnya gimana? Kita berdoa semoga karma kebajikan yang saya peroleh, karma kebajikan yang saya lakukan dapat saya dedikasikan kepada diri saya sendiri. Semoga saya bisa sehat selalu, semoga saya selalu punya tenaga, semoga punya kebahagiaan untuk terus berjalan di dalam Buddha Dharma. Terus saya punya kesempatan, saya punya aspirasi untuk bisa terus bertemu dengan Dharma, bisa bertemu dengan para anggota Sangha, bisa bertemu dengan para guru-guru otentik. Semoga karma kebajikan yang saya pupuk ini bisa menjadi satu jembatan penyeberang saya untuk bisa terus mengabdi, terus bisa melayani, terus bisa mempelajari Dharma Sang Buddha yang lebih luas. Ya, itu boleh. Ataupun boleh kita dedikasikan kepada teman, saudara, leluhur, para makhluk penagih hutang karma kita. Boleh. Ya, jadi bukan berarti tapi kita tidak boleh berdedikasi, boleh. Tapi dengan tanpa dasar keserakahan dan ketamakan ataupun tiga racun tadi, ya, bukan dengan dasar tanha, ya. Jadi dengan pikiran yang positif, ucapan yang positif, perbuatan yang positif, timbul kebijaksanaan, dan kebiasaan lahirlah perbuatan yang bajik. Nah, tanpa kita berminta kepada Buddha berikanlah saya ini, berikanlah saya itu akan datang sendiri. Karena ketika kita melakukan kebajikan, para pelindung Dharma, para Buddha, para Bodhisattva, para Arya Dharmapala, para Sangharama akan melindungi kita, para Dharma Protektor akan melindungi kita, ya. Karena kita lakukan adalah kebajikan, membantu mengembangkan Buddha Dharma, sambil mempelajari Buddha Dharma, tentu akan pelindung Dharma akan membantu kita, meneguhkan hati kita untuk menjauhkan kita dari gangguan marah maupun gangguan yang lainnya, melindungi kita sepenuh hatinya. Satu hal lagi yang perlu kita ingatkan, yaitu adalah waktu kita sangat sedikit, ya. Para sesepuh mengatakan bahwa kehidupan kita itu ibarat sebuah gelembung udara yang kapan saja bisa meletus. Kehidupan kita, jarak kelahiran dan kematian itu sangat dekat. Jadi kalau kita punya kesempatan untuk bisa melakukan sesuatu hal untuk Buddha Dharma atau mempelajari Buddha Dharma lebih mendalam, jangan disia-siakan. Ya, mungkin teman-teman bilang, saya punya waktu yang lama, saya baru umur 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi itu akan terlewat dengan cepat. 1 jam, 2 jam, 3 jam akan terlewat dengan cepat. Ya, kalau teman-teman mendengarkan ini dari awal, ini sudah berlangsung selama 15 menit tanpa kita kira. Jadi waktu itu berlalu sangat cepat, jangan disia-siakan. Kalau kita punya kesempatan untuk mempelajari Dharma Buddha lebih mendalam, pelajari, ya. Kalau kita punya kesempatan untuk bisa mendapatkan bimbingan dari guru-guru, mempraktikkan Dharma, lakukan segera. Kita mampu, punya tenaga, punya kesempatan untuk melayani Dharma, melayani Buddha dengan melayani umat, agar bisa melayani teman-teman kita supaya bisa masuk ke dalam jembatan Dharma. Kenapa tidak? Jadi waktu itu jangan kita sia-siakan. Semoga yang kita lakukan berbuah kebaikan, berbuah karma baik, ya. Cukup sekian, mari kita berdedikasi. Semoga apa yang saya sharingkan bisa
membantu meningkatkan pengetahuan dari teman-teman kita. Semoga apa yang saya sharingkan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita dan berbuah kebaikan bagi kita semua, berbuah karma baik bagi kita semua. Juga kita jangan lupa untuk mendedikasikan apa yang kita lakukan untuk Nusantara yang sedang terkena COVID. Semoga kita segera dapat lepas dari bencana dan wabah ini. Dan juga kepada para guru-guru, semua selalu diberikan umur yang panjang sehingga para guru-guru bisa mengajarkan dharma kepada kita, menyadarkan kita. Jadi sebagai seorang pemuda-pemudi vihara, ingat selalu tetap semangat ya, walaupun di masa COVID begini kita harus tetap semangat karena kita punya kesempatan yang luar biasa menanam di ladang yang tepat, ladang kebajikan dengan para Arya Sangga di tempat yang benar pula. Jadi jangan patah semangat walaupun di masa COVID seperti sekarang ini. Ya, jangan pernah patah semangat juga untuk selalu hadir di wihara, membantu wihara. Ya, membantu para Arya Sangga untuk membabarkan Buddha Dharma. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, karma baik yang luar biasa. Namo Sahyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.